Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai demokrasi Pancasila. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, Rifdah Widya Warlawanda. Yang kedua, M. Imam Syafiq, Alif Syah Alam, Deborah Sebrina, Ahmad Fatri Janwadin, Niko Mangdewi Sri Ayu, Ismi Aziza Umar, Catherine Sinaga, Ripka Gabriela Siburian, Lara Bleskia Siburian, Ali Fatahila, Raihan Oktianto. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Menurut KBBI, demokrasi ini memiliki dua arti. Yang pertama, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Dan yang kedua adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut para ahli, yang memiliki pendapatan masing-masing mengenai pengertian demokrasi, salah satunya adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Next. Hakikat demokrasi. Pada dasarnya, hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Lebih lanjut, Dwi Sulisworo dan kawan-kawan dalam bahan ajar demokrasi menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat. Pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Legitimasi atau pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, atau melalui lembaga pengawas. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media. Bisa dilanjut. Poin kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Carlos Alberto Torres tahun 1998 mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Pertama, classical Aristotelian theory. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negaranya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kedua, medieval theory pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the experience of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine atau konsep republikan, dipandang sebagai the most genuinely popular form of the government, atau konsep republikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya terdapat pilar dari demokrasi Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi, terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial.
Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa adalah bentuk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten atau nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan adalah sesuai dengan UUD 1945 semata-mata bukan karena kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata. Demokrasi lebih menuntut kecerdasan rohaniah, akiyah, rasional, dan emosional. Dan yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuatan itu. Kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyatnya. Selanjutnya yang keempat itu ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Ini adalah harus diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab sebagai pemisah kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Next. Baik, selanjutnya yaitu pilar demokrasi Indonesia yang kelima, yaitu demokrasi dengan rule of law. Di mana demokrasi dengan rule of law ini memiliki 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kemudian, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Kemudian, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kemudian, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia bertujuan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, di mana demokrasi dengan pengadilan yang merdeka menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, yakni memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Kemudian di depan pengadilan merdeka, baik penggugat dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, serta alat pembuktian dan petitumnya. Next. Kemudian selanjutnya itu yang ke-8 ada demokrasi dengan otonomi daerah, di mana demokrasi dengan otonomi daerah memberlakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara, yang mana khususnya legislatif dan eksekutif, di mana kemudian dalam Undang-Undang 1945 memerintahkan dibentuknya daerah otonom pada kabupaten atau kota dan provinsi. Dengan adanya peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang kemudian diserahkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang 9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran ditujukan dalam membangun negara yang makmur untuk rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun negara yang makmur dalam segala aspek, mulai dari hak dan kewajiban, kemudian ada kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Kemudian yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana demokrasi yang berkeadilan sosial itu menggariskan keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan, maupun lapisan masyarakat. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multistruktur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakat. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini.
Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme di level pemerintah dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM. Beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan. Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Atau kata kuncinya adalah legitimasi. Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan representasi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofi, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Isu terkini mengenai demokrasi di Indonesia. Belakangan ini kualitas demokrasi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini sebesar 20% dari jumlah kursi DPR diperdebatkan kembali. Selain itu, isu mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 juga menjadi tantangan bagi demokrasi lokal. Pendeknya, sejak reformasi hingga detik ini, Indonesia faktanya masih belum paripurna merancang demokrasi prosedural. Undang-undang yang mengatur mengenai pemilu pun berulang diganti. Yang belum teruji adalah pelaksanaan pemilu serentak pada 2024. Hasilnya baru akan kelihatan setelah 14 Februari 2024. Setelah kita memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan anggota DPD RI di dalam satu bilik yang sama.
Ada yang mengatakan bahwa penataan demokrasi prosedural ini merupakan prasyarat terciptanya demokrasi substantif. Setidaknya untuk mencapai demokrasi substantif, kita harus melewati proses demokrasi prosedural terlebih dahulu, sehingga utak-atik demokrasi prosedural dianggap sesuatu yang wajar, demi cita-cita demokrasi yang substantif. Yang selanjutnya adalah demokrasi dan neopositivisme. Perjalanan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari perjalanan pemikiran manusia. Demokrasi merupakan bagian dari fakta historis yang tumbuh mengikuti alur pikiran manusia. Sejak kemunculan di Yunani kuno, demokrasi tidak lepas dari perkembangan filsafat ketika itu. Digunakannya akal budi sebagai pengganti mitos untuk mengungkapkan kebenaran merupakan dasar bagi demokrasi ketika itu dan hingga sekarang. Sebab mustahil demokrasi dibangun di atas mitos. Demokrasi pada mulanya dibangun di atas akal budi murni yang masih otonom. Akal budi murni memiliki wewenang penuh untuk mengatur tujuan manusia, menentukan keadilan, serta menilai baik dan buruk. Akal budi murni ini mampu berpikir secara objektif. Hal ini dapat kita lihat dari idealisme Plato. Demokrasi substantif semestinya merujuk kepada landasan akal budi murni ini, ketika semua pikiran manusia bisa berpikir jernih dan otonom. Neopositivisme dengan tabiatnya yang fokus pada penyelidikan kejelasan bahasa, menolak setiap sesuatu yang abstrak. Hal ini menjadikan akal budi tidak lagi boleh menilai tentang keadilan, kebenaran, kebaikan, keburukan, dan sesuatu yang berbau metafisis lainnya. Karena itu, semua dianggap konkret dan tidak dapat diukur. Parahnya lagi, neopositivisme ini mendesak semua hal agar diukur berdasarkan prosedur ilmiah atau ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang tidak dapat diukur dengan indikator-indikator ilmiah, maka akan ditolak. Selanjutnya. Nasib demokrasi tidak ubahnya nabis akal budi itu. Demokrasi sekarang telah berpengaruh akut oleh neopositivisme dan hanya dibangun di atas akal budi instrumentalis yang mudah sekali diperalat. Demokrasi saat ini didasarkan pada kepentingan rakyat, interest of the people, akan budi dibungkam oleh kepentingan rakyat mayoritas. Akal budi tidak ingin menjadi tolak ukur kebenaran dalam demokrasi, karena tolak ukurnya adalah kehendak mayoritas rakyat. Pada era kekinian, demokrasi baru dapat dikatakan berjalan dengan baik dan benar jika telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Demokrasi harus konkret dan bisa diukur secara jelas. Akal budi instrumentalis tadi hanya bertugas untuk mengukur kejelasan tersebut. Akal budi tidak mampu kritis terhadap hakikat dari demokrasi yang sedang berjalan. Apakah berkeadilan baik, buruk, ataukah tidak? Pada akhirnya, demokrasi di era neopositivisme ini mengakibatkan manusia menjadi irasional. Rasionalitas manusia terkubur oleh kepentingan rakyat tadi. Padahal kepentingan rakyat tadi dapat dengan mudah dibeli dengan harga yang sangat murah. Mimesis dalam demokrasi. Mimesis berguna untuk membuktikan irasionalitas manusia dalam demokrasi saat ini. Mimesis merupakan sesuatu proses atau dorongan untuk meniru. Umumnya terjadi pada anak kecil yang daya nalarnya masih belum terbentuk secara sempurna. Apakah yang dilakukan oleh anak kecil tidak lain adalah hasil dari meniru apa yang dia dapatkan dari sekitarnya tanpa ada kesadaran. Perilaku pemilih dalam proses demokrasi masih tidak sedikit yang seperti mimesis. Pendidikan politik belum sepenuhnya membuahkan hasil lahirnya pemilih yang rasional. Sebaliknya, pendidikan politik yang menjadi salah satu tugas partai politik justru disampingi ke arah mimesis. Rakyat diajarkan memilih dengan cara meniru pilihan panutannya, tokoh masyarakatnya, atasannya, teman-temannya, bahkan lingkungannya.
Perilaku berdemokrasi seperti itu jelas merupakan perilaku yang irasional. Akal budi benar-benar tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi dalam sistem salah satu faktor yang harus disalahkan dalam hal ini. Minimnya sarana yang mendorong rakyat memilih berdasarkan akal budinya menyebabkan terjadinya perilaku mimesis. Sejak awalnya saja rakyat ditempatkan pada kondisi buruk di mana hanya dapat menerima hidangan dari partai politik ataupun itu. Dan sejak awal akal budi tersebut sudah dipaksa untuk tidak otonom. Kondisi buruk lainnya ketika pemilihan ditentukan berdasarkan untung rugi secara pragmatis. Penentuan bukan lagi akal budi murni, melainkan dengan materialistis. Sedangkan akal budi instrumentalis hanya digunakan untuk mengukur dan memverifikasi untung rugi tersebut. Keadilan, kebenaran, kebaikan, dan keburukan sudah benar-benar diabaikan. Selanjutnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi prosedural bukanlah prasyarat dari demokrasi substantif. Prasyarat dari terwujudnya demokrasi substantif adalah kembalinya akal budi murni dalam menjalankan demokrasi. Prasyarat dari terwujudnya demokrasi substantif adalah kembalinya akal budi murni dalam menjalankan demokrasi. Maka dari itu, melepaskan demokrasi dari belenggu neopositivisme menjadi sebuah keniscayaan jika kita ingin mewujudkan demokrasi substantif. Tanpa hal itu semua, sebagus apapun demokrasi prosedural yang kita bangun, demokrasi substantif hanyalah menjadi ilusi. Berikut adalah referensi dari materi yang telah kami diskusikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.